Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian tematik kita. Pada kesempatan kali ini menyongsong makin dekatnya bulan Ramadan. Mari kita persiapkan diri kita, mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki bulan suci ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan seluas-luasnya rahmatnya, ampunannya, dan segala anugerahnya kepada seluruh umat Islam. Disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mau melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dalam hadis yang lain, Nabi menyampaikan, bu'adan liman adraka Ramadan wa lam yughfarlah. Sungguh sangat rugi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan dan ternyata dia tidak diampuni dosanya. Idza lam yughfar lahu fihi famata, kata Nabi. Kalau ia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini, lalu kapan lagi? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam At-Tabrani. Dalam hadis yang lain Nabi juga menyampaikan, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalikal yaum wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa dari seorang hamba berpuasa satu hari niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia pasti akan dijauhkan oleh Allah dengan satu hari itu sejauh perjalanan 70 tahun. Dari ketiga hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa puasa pada bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dari ibadah ini bisa berupa sholat sunnah, membaca wirid, membaca sholawat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan segala macam bentuk kesunahan yang dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan sungguh rugi. Orang-orang yang bahkan justru berbuat maksiat di bulan Ramadan, tentunya dia akan mendapatkan lipat ganda dosa dan siksanya. Hal ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan dalam kitab As-Shaghir, diriwayatkan oleh Sayyidah Ummi Hani radhiyallahu anha, fattaqu syahra Ramadan fa innal hasanat tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'at. Hati-hati dengan bulan Ramadan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Namun tidak hanya yang dilipat gandakan, bukan hanya kebaikan, bukan hanya ibadah, tapi keburukan-keburukan yang dilakukan pun juga akan dilipat gandakan. Lebih rinci hadis ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, inna ummati lan tukhziya ma'aqamu siyama Ramadan. Sesungguhnya umatku tidak akan rugi selagi mereka mau menjalankan puasa Ramadan. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Nabi, apa ruginya
jika seseorang itu menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan, Nabi menjawab intihakul maharim fi, dia sudah merusakkan kehormatan bulan Ramadan. Nabi kemudian memberikan kejelasan, man amila fihi zina aw syariba khamran la'anahu Allah wa man fis samawati ila mithli minal haul. Barang siapa berbuat keburukan, barang siapa berbuat zina atau minum khamr, maka Allah akan melaknatinya. Dan makhluk-makhluk yang ada di langit pun juga akan melaknatinya sepanjang tahun, sampai dia bertemu dengan Ramadan yang setelahnya. Kemudian dalam hadis ini di penghujungnya disampaikan fattaqu syahr Ramadan, hati-hatilah dengan keberadaan bulan Ramadan. Fa innal hasanat tudha'afu fihi, karena kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah yang ada dalam bulan Ramadan dilipat gandakan, mala tudha'afu fi ma siwahu, dilipat gandakan jauh berbeda di luar bulan Ramadan. Wa kadzalika sayyi'at, begitu juga keburukan. Jika ada keburukan, jika ada maksiat, melanggar syariat Allah, tidak melaksanakan sholat, melakukan kejahatan di bulan Ramadan, tentu berdasarkan hadis ini Allah juga akan melipat gandakannya. Lebih jauh Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau menyatakan dalam sebuah khusus pasal tertentu, faslun fi ziyadatil wizri ka ziyadatil ajri fil asminah wal amkinah al mu'azzamah. Satu pasal khusus di sana menjelaskan semakin bertambahnya dosa sebagaimana bertambahnya pahala di waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Imam Ibnu Muflih dalam kitab ini menyampaikan sebuah pendapat dari gurunya Imam At-Taqiyuddin. Beliau menyampaikan Imam At-Taqiyuddin bahwa jika ada maksiat dilakukan pada bulan-bulan yang tertentu yang khusus, misalkan bulan Ramadan, bulan Asyura, atau dilakukan di tempat-tempat tertentu yang mulia, misalkan di masjid, misalkan di Madinah Al-Munawwarah, misalkan di Makkah Al-Mukarramah, maka tentunya maksiat-maksiat ini akan dilipat gandakan dosa dan siksanya, sebagaimana dilipat gandakannya pahala bagi orang-orang yang mau mengerjakan ibadah di waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat yang khusus tadi. Maka marilah kita menyongsong Ramadan 1441 Hijriah ini dengan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk betul-betul memaksimalkan bulan ini untuk beribadah, memperbanyak ibadah. Kita memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca istighfar, baca sholawat, baca wirid, baca tasbih, baca la ilaha illallah, membaca Al-Quran, membaca segala macam yang disunahkan. Kita perbanyak sedekah, kita perbanyak membantu tetangga sekitar kita, kita perbanyak mengulurkan tangan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Insya Allah dengan keberkahan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan, Allah akan memperbanyak pahala-pahala bagi siapa saja yang mau mengerjakannya. Sekian, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.